السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد في يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. صدق الله العظيم وصدق على رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat berbahagia pada siang hari ini khatib mengajak pada jamaah sekalian, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan curahan kasih-Nya kepada kita sekalian. Hingga pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di musalla yang mubarakah ini menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa dan doa ibadah kita pada siang hari ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada salat dan salam mari kita aturkan pada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa risalah dinul Islam yang dapat mengeluarkan kita umat manusia ini dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Alhamdulillah, hingga saat detik ini kita kaum muslimin masih merasakan nikmatnya iman dan Islam dan masih mampu kita mengamalkannya di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sejamaah Jumat rahimakumullah, pada pendahuluan khutbah singkat ini khatib menyampaikan sebuah firman Allah SWT dan sebuah hadis Rasulullah SAW. Inilah yang kita jadikan sebagai dasar pembahasan khutbah singkat kita pada siang hari ini, yakni yang terkait dengan muhasabah, evaluasi diri, introspeksi diri. Jemaah sekalian, kalau kita berbicara masalah muhasabah, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Berbicara tentang hisab ini di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "La tazula qadam 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in: an umrihi fima afna, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima ablah." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya
4 hal. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umur yang diberikan Allah SWT semasa hidup kamu di dunia. Untuk apa umur itu kamu habiskan semasa hidup kamu di dunia? Pertanyaan yang kedua, wa ilmihi fi ma fa'ala fi, tentang ilmu pengetahuan yang kamu pelajari semasa hidup kamu di dunia. Dari mana sumber ilmu itu kamu pelajari dan kemana ilmu itu kamu amalkan semasa hidup kamu di dunia. Pertanyaan yang ketiga, wal malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, tentang harta kekayaan yang kamu peroleh semasa hidup kamu di dunia. Dari mana sumber harta kekayaan itu kamu peroleh dan kemana harta kekayaan itu kamu belanjakan semasa hidup kamu di dunia. Dan pertanyaan yang terakhir, wa jismihi fi ma'la, fisik yang kekal bugar yang diberikan Allah SWT kepada kamu semasa hidup kamu di dunia. Untuk apa fisik itu kamu gunakan semasa hidup kamu di dunia? Inilah 4 hal yang menjadi bahan pembahasan khutbah singkat kita pada saat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita sekalian untuk kita amalkan semasa hidup kita di dunia ini, bapak-bapak jemaah sekalian. Kita melihat yang pertama yang terkait dengan masalah umur, bapak-bapak sekalian. An umrihi fi ma'afna, umur yang diberikan Allah SWT kepada kita semasa hidup kita di dunia ini. Untuk apa umur itu kita habiskan semasa hidup kita di dunia ini? Kalau kita berbicara masalah umur, kita mengikuti perjalanan hidup Rasulullah SAW. Rasulullah SAW semasa hidup beliau diberikan umur atau usia hanya 63 tahun saja. Ini adalah usia yang normal bagi seorang nabi dan rasul, dan termasuk kita umat Rasulullah SAW. Namun dalam sebuah sabda beliau mengatakan bahwa usia umat saya nanti antara 60 sampai 70 tahun. Baina sittina wa sab'in. Kalau kita berbicara masalah umur ini, bapak sekalian, kita mengikuti perjalanan hidup kita manusia ini. Ada barangkali di kalangan jamaah sekalian, ada yang sudah melewati usia Rasulullah SAW. Kalau usia Rasulullah SAW itu 63, mungkin ada yang sudah lewat 63 tahun. Mungkin ada yang mencapai 67, 68, bahkan 70 tahun. Kita membuka internet, kita melihat usia tertua manusia di dunia. Baru-baru ini telah berbulan rahmatullah salah seorang Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Kita membuka koran, kita baca, beliau meninggal mencapai usia 100 tahun, bapak-bapak sekalian. Apa kata beliau? Usia yang diberikan Allah 100 tahun pada saya ini, itu adalah merupakan anugerah dari Allah SWT yang saya takuti. Ini usia 100 tahun yang disahkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Pak Mahathir Mohamad. Kita melihat lagi usia tertua manusia di dunia. Ada salah seorang nenek di Georgia sempat mencapai usia 134 tahun. Lalu kita mengikuti perkembangan usia manusia tertua di Indonesia. Ada salah seorang kakek di Jawa Timur. Ini menurut perkiraan beliau ini meninggal dalam usia 193 tahun. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah, apakah dengan usia lanjut yang diberikan Allah SWT pada kita ini, lalu kehidupan kita ini menjadi normal-normal saja, bapak-bapak sekalian? Kita membuka Al-Quran, surat Yasin, ayat 68, Allah SWT mengingatkan kepada kita,
Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan usia mereka, maka kami akan rubah bentuk-bentuk kejadian mereka. Bapak-bapak jamaah sekalian yang sudah melewati usia Rasulullah SAW, kita mengamati mulai dari kepala sampai kaki. Kepala, rambut sudah mulai mengalami dua warna, warna hitam dan warna putih. Suatu saat sudah tinggal satu warna saja, itu warna putih. Penglihatan kita sudah mulai berkurang, lalu kita menggunakan alat bantu kacamata. Pendengaran kita sudah mulai berkurang, lalu kita menggunakan alat bantu pendengaran. Gigi sudah mulai roboh satu persatu, lalu kita menggunakan gigi palsu. Fisik kita ini semakin melemah. Yang tadinya kalau dia olahragawan, dia berlari puluhan kilometer, dia tidak merasa sampai, bapak-bapak sekalian. Tapi tiba pada usia lanjut, dia sudah tidak mampu lagi berlari. Hanya tinggal berjalan saja. Suatu saat sudah tidak mampu lagi berjalan, lalu dia berjalan menggunakan alat bantu tongkat. Kalau pergi ke masjid, beribadah salat berjamaah, terpaksa dia harus menggunakan alat bantu tongkat. Pada saat tiba di masjid, dia sudah tidak mampu lagi berdiri melaksanakan pada salat. Lalu dia melaksanakan salat duduk di kursi, bapak-bapak jemaah sekalian. Tiba satu saat dia sudah tidak mampu lagi jalan ke masjid. Dia tinggal terkapar di atas tempat tidurnya menunggu saat datangnya ajal atau kematian. Inilah perjalanan hidup kita, bapak-bapak jemaah sekalian. Oleh sebab itu, dengan usia yang diberikan Allah SWT kepada kita ini, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah SWT. Apakah itu ibadah pada makhluk maupun ibadah pada gairu makhluk. Karena dengan ibadah yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini, itulah nanti yang mengantarkan kita setelah kita meninggalkan dunia fana ini. Suatu saat nanti kita berada di alam barzakh, lalu kita berada di alam akhirat setelah terjadinya peristiwa kiamat, bapak-bapak jemaah sekalian. Kita memperjawabkan segala amal ibadah kita yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini. Lalu yang kedua, yang terkait dengan masalah ilmu, bapak-bapak jemaah sekalian. Kita mengikuti perkembangan pendidikan, ya, mulai kita start dari tingkat TK, kemudian menanjak pendidikan kita ke tingkat SD, madrasah ibtidaiyah, menanjak lagi tingkat pendidikan kita tingkat SMP, madrasah sanawiyah, menanjak lagi ke tingkat pendidikan kita di SMA, madrasah aliyah. Sesudah itu kita lanjut ke perguruan tinggi. Dalam perkuliahan ada yang masuk di kedokteran, bapak-bapak saat ini menjadi tenaga kesehatan dokter di rumah sakit ini. Masih ada lagi yang belum merasa puas dengan tingkat pendidikan yang diperoleh, lalu dia lanjut lagi untuk mendapat gelar doktor, bapak-bapak yang sekalian. Setelah dokter dia masih merasa puas lagi, tidak merasa puas lagi, lalu dia melanjutkan pendidikan untuk mendapat gelar profesor doktor. Yang menjadi masalah bagi kita adalah ilmu yang kita pelajari itu kemana kita amalkan, bapak-bapak jemaah sekalian. Kalau hari ini kita bersama-sama berjamaah di musala kita yang mubarakah ini, sementara saudara-saudara kita terpaksa melaksanakan ibadah salat berjamaah di penjara di sana, bapak-bapak sekalian, di masjid di penjara di sana, bapak-bapak sekalian. Padahal kalau kita melihat siapa orang-orang di sana, orang-orang yang berilmu, yang bertitel di sana, bapak-bapak sekalian. Tapi karena dia menyalahgunakan ilmu yang dia pelajari semasa hidupnya, ya disitulah tempatnya dia mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang ada di negara kita, bapak-bapak sekalian. Inilah menyalahgunakan ilmu yang dipelajari, bapak-bapak sekalian. Allah berjanji dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
Walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan ilmu pengetahuan itu beberapa derajat Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang kita pelajari selama ini kita amalkan semasa hidup kita di dunia ini di jalan Allah. Mudah-mudahan bernilai amal jariah bagi kita Bapak-Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga yang terkait masalah harta kekayaan. Wal malihi min aina tasabahu fi ma faqahu. Harta kekayaan yang kita peroleh semasa hidup kita di dunia ini, dari mana sumber harta kekayaan yang kita peroleh dan kemana harta kekayaan itu kita amalkan semasa hidup kita di dunia ini. Menurut pendapat ulama ada 3 hal yang diperoleh seseorang itu dalam memperoleh harta kekayaan. Yang pertama, dia peroleh di jalan yang dihalalkan Allah. Yang kedua, dia peroleh harta kekayaan itu jalan yang mutasyabihat antara haram dan halal. Dan yang ketiga, dia peroleh harta kekayaan itu jalan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak sekalian, harta kekayaan yang kita peroleh semasa hidup di dunia ini, kita nafkahkan di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang butuh uluran tangan kita Bapak-Bapak sekalian. Apakah itu lembaga-lembaga sosial, rumah sakit, maupun saudara-saudara kita di Gaza di sana, mereka masih butuh bantuan kita Bapak-Bapak sekalian. Mereka tertindas dengan istilah genosida dari tentara Israel Bapak-Bapak sekalian. Konon berita katanya kemarin ini sudah mulai merdeka Palestina, tapi kita menunggu saatnya Bapak-Bapak sekalian. Mari Bapak sekalian kita amalkan harta kekayaan walaupun sedikit, kita nafkahkan di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yang terkait masalah fisik Bapak sekalian, wal jismi fi ma'ta. Fisik kekar-bukar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, untuk apa fisik itu kita gunakan semasa hidup kita di dunia ini? Alhamdulillah hari ini Bapak sekalian hadir dalam keadaan fisik yang kekar bugar. Sementara ada saudara-saudara kita yang terbaring di sana dalam keadaan sakit Bapak-Bapak sekalian. Kita berdoa mudah-mudahan penyakit mereka itu diangkat oleh Allah SWT, disembuhkan oleh Allah SWT, supaya mereka suatu saat nanti melaksanakan ibadah sebagaimana yang kita laksanakan semasa hidup kita di dunia ini Bapak-Bapak sekalian. Tugas Bapak-Bapak sebagai pelayan kesehatan maupun ada yang barangkali membawa pasien ke sini, tugas mereka itu amat berat Bapak-Bapak sekalian, tapi sangat bernilai di sisi Allah SWT, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulan khutbah ini hati berhibah pada jamaah sekalian. Mari semasa hidup kita di dunia ini senantiasa kita mengamalkan 4 hal sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Yang pertama adalah yang terkait dengan masalah umur Bapak-Bapak sekalian. Mari kita gunakan umur yang diberikan Allah SWT kepada kita ini semaksimal mungkin untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Karena itulah nanti yang mengantarkan kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini Bapak-Bapak sekalian. Yang kedua yang terkait masalah ilmu pengetahuan yang kita pelajari selama ini, mari kita amalkan di jalan Allah SWT, karena itulah yang bernilai amal jariah di sisi Allah SWT. Yang ketiga yang terkait masalah harta kekayaan yang kita peroleh semasa hidup kita di dunia ini, kita berupaya semaksimal mungkin untuk kita peroleh di jalan yang dihalalkan Allah, lalu kita amalkan di jalan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, fisik kita yang terbugar yang kita gunakan pada saat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saudara-saudara kita terpaksa mereka tidak hadir bersama dengan kita melaksanakan ibadah pada saat ini Bapak-Bapak sekalian. Ada yang terbaring di sana menunggu datang pelayanan dari dokter dan perawat Bapak-Bapak sekalian. Inilah khotbah singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan
ada manfaatnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah liqaman al-jahda bi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Ittaqullaha bismillah wa huduril khabar wa tahu ma nahakum anhu wa zajar wa ala Allah ta'ala malak wa amri wa la fihi min nafsi wa sami wa la al-musabbati bi-qudsi wa sallasahu wal quluna bi-bariyati zinni wa insi wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari sama-sama kita menutup khutbah kedua ini memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah di sisinya. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ولا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.